Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rulusni. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu diberikan kesehatan, dilancarkan segala urusannya, dan dimudahkan rezekinya. Amin. Pada kesempatan kali ini, saya sedang berada di Kecamatan Lemah Kabupaten Majalengka, teman-teman. Dan hari ini, saya akan berkunjung ke rumah salah seorang mamah muda yang tinggal di area kuburan, teman-teman. Nah, jadi kita nanti akan berkunjung, akan silaturahmi. Kenapa sih beliau ini memilih tinggal di area kuburan ataupun di samping kuburan di pemakaman umum di sini, teman-teman ya. Nah, namun pada kesempatan kali ini sayangnya beliau sedang tidak berada di rumah ya, tapi berada di ladang ataupun di kebun katanya, teman-teman. Tapi nggak apa-apa, kita akan menyusul ke kebun, teman-teman. Kita akan bersilaturahmi, kita akan ngobrol-ngobrol seputar kehidupan beliau selama tinggal di kuburan tersebut. Karena konon katanya beliau ini banyak banget mempunyai pengalaman-pengalaman yang mistis seperti itu. Nah, bagi yang penasaran seperti apa videonya, seperti apa obrolannya, tontonin terus videonya sampai selesai. Nah, dan ini saya, teman-teman, sudah berada di area perkebunan di sini ya. Dan di sana juga, teman-teman, kebetulan ada teman-teman konten kreator, ada Kang Aang, ada Mang Adang, ada Mas Mesya, dan juga ada ARD channel yang nggak kelihatan. Jadi nanti kita berkunjung ke sininya bareng-bareng ya sama teman-teman, karena kalau sendirian nggak enak juga. Karena yang akan kita kunjungi kali ini adalah seorang mamah muda yang cantik ya, teman-teman. Seperti itu. Kalau tuh minum hula. Nah, oke teman-teman, jadi kali ini kita akan berkunjung ke seorang mamah muda cantik ya di Lemah Sugih. Dan beliau ini namanya Neng Tita kalau nggak salah. Nah, jadi karena kebetulan beliaunya sedang tidak berada di rumah atau berada di kebun ya, kita akan samperin langsung ke kebunnya aja, teman-teman. Mudah-mudahan beliau nggak sibuk ya. Dan informasinya di sini, oh benar-benar tuh teman-teman, itu udah kelihatan ya di sana si mamah mudanya. Capek lumayan. Oh, ini mungkin saungnya ya. Assalamualaikum. Teh. Oh, nuju naon? Nah, ini teman-teman. Jadi ini adalah Neng Tita ya. Nah, Neng Tita, teman-teman. Jadi kebetulan beliau adalah seorang mamah muda yang sangat cantik. Keur naon atuh eta ngalanaon? Oh, daun sampe. Sambil hilangin stres. Hilangin stres. Kenapa stres teh? Boleh ya cerita? Ya boleh lah. Kan kita mau ngobrol-ngobrol ini ceritanya. Nah, jadi bentar teman-teman. Teh ya dijelasin dulu. Jadi ini adalah Neng Tita, tinggalnya di Lemah Sugih ya teh ya? Iya. Nah, kabarnya teh saya mau nanya dulu sebentar nih. Iya, boleh. Si A-nya katanya jauh ya teh? Iya, merantau. Merantau. Setahun sekali pulang. Setahun sekali? Iya. Berarti di rumah gimana tuh? Sendiri. Sendirian? Kan katanya juga di rumahnya itu dekat apa namanya di kuburan ya teh? Ya, Di samping kuburan. Dekat kuburan. Itu nggak takut atau gimana gitu? Berani tinggal di situ sendirian tanpa ada si A? Ya berani nggak berani sih ya, diberanin aja. Ya mau gimana lagi? Oh, udah jalannya kayak gitu mungkin ya. Mm. Nah, mungkin teh untuk ngobrol-ngobrol lebih jauhnya nanti kita pindah ke saung ya teh ya, karena di sini kebetulan panas, takutnya si tetehnya juga kepanasan nanti hidung ya teh. Kita ngobrol-ngobrol nanti, nunggu teman-teman yang lain juga ya teh. Ya, boleh. Tapi nggak ganggu kan, nggak sibuk? Enggak. Oke, siap kalau gitu. Oh, ini kami juga ditemani dengan siapa namanya? Nah, teman-teman, alhamdulillah di sini kita sudah ditemani bersama Teh Tita. Jadi Teh Tita ini adalah mama muda yang tinggal di tengah area pekuburannya Teh ya. Iya. Dan kebetulan Teh Tita ini tinggalnya juga sendirian. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan menanyakan ke Teh Tita perihal tentang kehidupan di rumahnya itu seperti apa Teh. Jadi kalau malam pernah lihat sosok apa, kan Teh Tita ini tinggalnya di tengah area pemakaman. Jadi gini ya. Ya namanya juga di rumah di deket makamnya. Pas kan saya kesini juga ya, semalam tuh habis ada kejadian tuh. Kejadian apa itu? Makanya sekarang tuh lagi apa ya namanya sih, lagi ngilangin stres itu, agak bingung juga gitu kan.
semalam. Kan suami kan nggak pulang, udah setahun ini lebih nggak pulang. Oh, berarti setahun sekali pulangnya? Iya, biasanya, tapi Atau sekarang lebih? udah setahun lebih nggak pulang. Pas malam jam 11 lah ya, ada yang getok-getok pintu. Ya, maksudnya saya buka kan, nggak Tadi dilihat. malam? Iya, tadi malam. Baru berarti kejadiannya baru ya? Iya, semalam, makanya aku kesini gitu. Mm-mm. Dikirain ada di sini gitu kan. Soalnya gini, ceritanya boleh ya cerita ya? Oh ya boleh, Iya, boleh, boleh. Semalam kan jam 11. Ya berhubung suami kan nggak pulang udah setahun lebih. Pas dibuka ya itu kayak suami aku gitu kan, biasa masuk kayak layaknya ya suami lah gimana gitu kan, masuk biasa gimana gitu kan, ke air dulu gimana makan. Cuman pas di postur tubuhnya tuh agak beda tuh, Bedanya gimana? agak keras gitu kan, ya beda lah di postur tubuhnya tuh Agak beda. tegap mungkin gitu ya? Agak tegap gitu kan. Ya biasa kan, namanya udah lama gitu kan, suami langsung ngajakin ke kamar ya. Oh, berarti tetitanya langsung Gitu. wow. Ya layaknya suami istri lah. Ya, gitu. ya. Nah pas udah mau menjelang subuh gitu ya, aku tidur sampai jam 4 kan itu ya, jam 3 lah, jam 3-an tidur nggak apa sih namanya kalau tidur tuh nggak inget ya, nggak ingat. Udah di baju. Pas bangun tuh suami udah nggak ada gitu, aneh aja gitu. Itu pas bangunnya jam berapa? Jam berapa ya, Teh? Pas mau subuh. Oh, berarti malam sama seperti suami istri Iya, melakukan hubungan badan berarti. Iya. Itu yang menonjol teh perbedaannya sama suami asli apa? Apa kan mungkin kayak yang namanya suami kan pasti tahu ya. Nah mungkin tadi kan kata teh ada sedikit perbedaan. Ya mungkin perbedaannya apa nah? Boleh disebutkan gitu. Ya bedanya sih kan kalau yang suami yang normal begitu, yang ya. asli mungkin ya kan. Ya kalau berhubungan itu kan ya minimal cuma 1 kali kan udah, ini sampai ke 3 kali. Wah luar biasa. 3 kali. 3 kali berarti 3 ronde maksudnya. Ya. Masya Wah, Allah. teman-teman ini kalau anak-anak yang itu disensor Ini ini mah obrolan dewasa ini mah. Jadi Ini gitu. juga yang saya lihat ada tandanya nih. Tanda kecupan di sini di leher. Ada terlihat tuh. Bukan, ini mah tanda. Oh, tanda itu mah. tanda. Oh. Wah, sih mas. Kan Lucu juga sih ini. Jadi ini misteri tapi kok beda gitu. misteri tapi ya jadi makanya Terus tuh gitu. jadi gimana? makanya saya sekarang tuh kesini. Siapa tahu aja kan, biasa kan suka ke ladang sini ya. Pas dilihatin nggak ada sifat, berarti itu bukan suami aku. Terus itu apa? oh, pantesan tetenya sekarang kesini. Oh, jadi nyariin tadinya gitu. Nyariin tadinya. jadi teteh kesini tuh maksudnya buat nyari si Aat. Iya. Jadi barangkali udah berangkat ke ladang pagi-pagi gitu. Iya. Ternyata Nah, pas- sekarang kan nggak ada. Iya, tadi pas nelpon, si Aa nelpon, masih di sini. Oh, belum pulang. Belum. Nah, terus kalau gitu berarti yang semalam datang terus menyerupai suami si Yang teteh menemani yang datang ke sini gitu itu siapa teh? Nggak Kira-kira? tahu. Ya jin mungkin. Tapi kalau berhubungan badan normal gitu. Agak keras gitu sih. Wah, apanya tuh? Keras apanya Ya tuh? maksudnya apa ya? Beda lah Jadi berarti nggak ya. lembah lembut gitu. Biasanya kan kalau misalnya Kasar, suami sama kasar istri kan gitu. gimana ya, lembut. Ini mah kayak gimana ya? Kayak yang lapar aja gitu. Oh. Nggak Tapi masalah enaknya tetap enak tahu. sama. Nggak tahu. Ya gitulah. Itu kan mohon maaf ini agak mungkin penonton juga pasti yang menanyakan seperti ini ya. Itu untuk durasi 1 kali ronde itu berapa kalau boleh tahu itu? Soalnya penasaran. Nah, Itu kan katanya sampai 3 kali. Datang jam 11 berarti berakhir jam 4. ya kan kalau yang normal itu kan paling berapa menit ya? 15 menit lah atau berapa menit. Ya kalau ini mah ya kayak apa ya? Bisa bilangnya apa? Jam. Lebih setengah jam lebih berarti teh. Iya mungkin. Oh ya. Capek. Tapi teteh tetap layanin kan? Ya lain kan namanya juga Suami, suami, kan. iya. Nggak tahu berarti Nggak posisinya. tahu, posisinya nggak tahu. Terus kan. mungkin kangen juga udah Iya, setahun. udah setahun lebih nggak pulang kan. Tiba-tiba jam 11 pulang, dikirain ya suami asli, ternyata Dikiranya mungkin. surprise mungkin. 3 ronde lagi ya. Teh. Nah, kalau sekarang gimana nih teh perasaan si teteh setelah tahu bahwa itu bukan suami si teteh ternyata yang datang? Ya nggak tahu ya. Apakah gimana. menyesali atau bagaimana? Trauma mungkin. Trauma. Gimana gitu? Trauma sih ada, nyesal juga iya. Soalnya kan yang ditidurin sama aku tuh bukan suami aku. Tapi kan secara tidak langsung yang teteh lihat kan suami ya. Iya. Tapi Nah, ya gimana ya? Susah sih bilangnya. Berarti teteh Takut juga sih, udah digauli sama bangsa jin berarti ya. Yang menyerupai Yang ya. menyerupai menyerupai. suaminya.
kok ada ya? Saya benar baru kali ini, tetapi emang lihat di channel-channel yang lain pernah ada. Cuman kayak yang nemuin saya baru kali ini loh. Berarti ini pengalaman pribadi si Teteh Baru kali ini. Baru sekarang berarti. Baru sekarang. Ada kejadian juga semalam. Tadi malam kejadiannya. Tapi nggak apa-apa nih, ini Ditayangin di YouTube nggak apa-apa ya. Karena si Teteh juga kan udah punya suami dan Iya. gimana tadi si Teteh kalau setelah nelpon terus si A-nya udah bilang kan si A Udah masih dikasih tahu di belum sana. itu? Udah dikasih tahu belum kejadian semalam ke si A-nya? Susah bilangnya takut. Oh, belum berarti. Belum. Nah ini kalau ditayangin gimana, Gimana ya? komentarnya? Ya nggak apa-apa, nanti kan ditelepon lagi. Oh, Mau cerita nanti. takutnya pas kita tayangin suami tetenya lihat. Ya maksudnya gitu. Jadi takutnya kan kalau belum Ribut yang ya si tanya. A-nya belum tahu ya informasinya malah lebih tahu di YouTube terlebih dahulu gitu, bukan dari si Nggak Tetehnya apa-apa, langsung. lebih bagus juga kan. Ya, Apalagi ini buat Iya, pelajaran buat mungkin. pelajaran. Ada hikmah diambil. Ada Iya, nanti kan hikmah. kalau misalkan ada juga ya takut apa? Udah aku aja ya Yang kejadian, ngalamin yang gitu ya. ngalamin yang lain. Nanti kalau ada yang ketuk-ketuk pintu harus lihat dulu, harus baca bismillah dulu. Itu aku saking girangnya jadi aku lupa semua itu baca-baca Nah, itu. itu lupa. sisi positifnya itu. Saking kangennya mungkin ya. Kangennya setahun. Tapi ini Teh kalau biasanya nih dulu kan si A-nya katanya pulang setahun sekali. Biasanya kalau pulang kan pasti ngabarin dulu ya Teh ya. Iya, ngabarin, nelpon dulu. Tapi ini mah berarti nggak ada, Iya, nggak ada kabar. Dikirain ngasih surprise gitu. Tadinya bikin kejutan tadinya mungkin. Nah, Teh yang saya penasaran itu pas pulang itu bawa kan kalau yang orang Oleh-oleh. merantau oleh-oleh. Ada nggak itu? Enggak bawa apa-apa. Oh, Nggak bawa Berarti- apa-apa. Cuman bawa badan aja. Badan aja. oh. Nggak bawa apa-apa. Ya Nah. mungkin aku juga saking Saking- kangennya, saking seneng apa- berarti ya? senengnya. Jadi gak lihat kemana-mana lah, udah lihat suami pulang aja udah seneng gitu kan. Padahal kan dari ciri-ciri itu aja, dari oleh-oleh aja sama tas aja udah mencurigakan. Iya. Kenapa pulang dari luar Nggak bawa kota apa-apa. nggak bawa apa-apa? Terus nggak ngabarin sama sekali gitu kan. Nah itu. Iya, itu Tapi juga. mungkin ya Aku karena juga emang sih, terlalu seneng ya Teh. Saking senangnya, saking kangennya, saking nggak kuatnya. Bener Teh, jujur. Katanya malah ketawa. Waktu yang nggak kuatnya yang ketawa nih. Iya jadi gitu jadi saking kangennya gitu ya. Jadi nggak ngelihat suami bawa tas atau apa kan biasanya emang iya pulang tuh bawa kardus ya kan yang namanya Iya ulang dari tahun. kota oleh-oleh Iya, ya. bawa dari- tas apa gitu. Tapi semalam enggak ngeh ke situ. Tapi sempat ngobrol nggak itu? Ngobrol enggak, cuman dianya lari ke kamar mandi. Habis mau pas datang dari kamar Iya, mandi. langsung kamar mandi langsung tidur udah gitu aja. Oh. Langsung gitu aja. Jadi nggak banyak aja ngobrol. ngomong enggak banyak ngomong. sih. Dari badan pucet nggak Teh? Pucet dingin. Muka dari mukanya. Dari tubuh ya emang dinginnya. Kok dingin gitu. Cuman aku enggak banyak ngomong sih. Dingin tapi hot gitu mungkin ya. Wow. Nggak banyak pokoknya ini, mendesah akunya- gitu ya. akunya aja nggak banyak ngomong karena saking gimana ya yang namanya lama lah gitu ya Lama nggak ketemu pokoknya saking Pokoknya kangennya mungkin ya. teman-teman semuanya yang ada di rumah yang udah menikah khususnya pasti bisa merasakan Iya. Nah, bagaimana suami. kangennya ditinggal sama suaminya Apalagi berbulan-bulan. bertahun-tahun ya. Ini setahun bertahun-tahun nih. Mungkin yang Jadi- suaminya lagi ke luar negeri, jadi buat mungkin yang bisa merasakan ya. suaminya lagi keluar kota Hmm. bila mana malam-malam ada yang ketuk pintu jangan lupa baca doa aja dulu. Oh, Iya, dicek betul. dulu ya. Iya, Jangan, dulu. jangan langsung buka pintu mungkin ya. Iya, Jadi dari kejadian ini Teteh juga mungkin jadi belajar ya Teh ya Iya. ke depannya, jadi harus buat- lebih hati-hati buat lagi. yang di tinggal suaminya. Cuman Teh emang dari yang tadi kita sama teman-teman lihat itu rumah Teteh kan jauh dari tetangga ya. Ya, Dekat itu. kuburan juga. Mungkin untuk hal-hal yang seperti ini yang mungkin sangat dekat sekali gitu. Iya, sama makhluk-makhluk yang nggak kelihatan lah, yang nggak kasat mata gitu. Nah tapi Teh selain kejadian ini Teh pernah nggak mengalami kejadian yang lain gitu di rumah si Teteh itu? Ada pernah. Tapi mungkin itu nanti di video selanjutnya Iya, mungkin. sampai kita melihat rumahnya ya. Oh iya betul ya, biar sekalian penonton juga emang seperti apa sih rumahnya di Kondisi, kuburan seperti apa gitu. Maksudnya kan kita tadi udah bilang rumahnya di kuburan ya Teh ya. Nah cuman kebetulan saya Tehnya sekarang lagi menghilangkan stres ke sini ke kebun, Iya. sekalian mencari si AA juga ya. Iya, Barangkali cuman saya udah kesini cuman nggak ada. Jadi mungkin nanti kita lanjut ke rumah ya. Iya. Kita ngobrol-ngobrol di sana sekalian Teteh ceritain pengalaman mistis lainnya selama tinggal di rumah si Teteh. Iya. Itu Teteh pas mencari suaminya berarti udah muter-muter di kebun ini Teh. Iya. Nggak ada. Nggak ada aja, sama sekali. nggak ada orang. Makanya bingung. Pas tadi telepon Hmm. Nah. nanyain, aku aja kaget ya kan di handphone ada
kok ada suami aku telepon. Pas diangkat, udah lagi apa? Kontak Biasalah nanyain kontak ya. batin berarti Iya. mungkin ya. Nanyain. Oh, berarti ini. posisi tetenya pas di sini. Iya di sini. Terus suami nelpon. Nah lo kan semalam udah pulang kata aku gitu. Enggak, tanya lagi di sini, masih di sini katanya gitu. Ya ngobrol lah panjang lebar gitu gitu. Ya makanya aku bingung aja gitu, mau pulang takut juga ini. Nah teh itu kakinya napak tuh, itu maksud napak bahasa Indonesia itu teh. Ngambang. Enggak sampai lihat ke situ sih, Nggak merhatiin. Yang Nggak namanya merhatiin. orang kangen, yang namanya orang rindu. Gak lihat kaki ya. Nggak lihat kaki, nggak lihat apa, yang penting Apanya? ayo masuk. Wajah-wajah penasaran. Ya udah mungkin kalau gitu teh berhubung ini udah agak siang juga ya. Iya. Jadi Kali ini saya masih banyak pertanyaan sih. Masih penasaran Bang tadi. Ayo dilanjut di situ aja. saya Ini penonton juga masih penasaran ini. enggak, jadi saya pikiran saya malah traveling nih. Jadi Iya, bener. jadi saya memikirkan gimana ya? Perasaan maksudnya ketika kita berhubungan dengan Iya. yang kita sangka itu kan pasangan kita, ya, istri ataupun suami, tapi ternyata itu bukan. Jadi perasaan sekarang itu saya membayangkan perasaan si Teteh seperti apa. Jadi gimana, campur aduk lah mungkin ya. Bahagianya ada Apa tapi kecewa gitu. Apa gimana kan? Lebih ke situnya sih kecewa sama takut. Oh. Jangan sampai Jangan gitu. sampai terulang lagi ya kayak Teh. gitu lagi. Nah, saya terakhir, Teh. Pengalaman itunya gimana? Nah, itu juga saya penasaran dari pengen nanya. Itunya. Saya juga pengen Maksudnya nanya kan malu. rasanya sama nggak enaknya? Sama nggak coba teh? Penasaran ini, saya asli penasaran. Wajah-wajah penasaran. Ini wajah-wajahnya. Ini Udah kalau gitu mah nggak. ini pemancingnya nih. Ya pokoknya itu aja. Apa ya? Pesan-pesan, Buat- pesan-pesan. Pesan buat yang ditinggal suaminya. Hmm. Jangan sampai kayak ngalamin kayak aku. Hmm. Kalau misalkan ada yang ketuk pintu ataupun apalah, harus dilihat dulu, terus jangan lupa baca doa, itu aja. Sebelum tidur ya. Jadi hikmahnya juga mungkin si Tetehnya sama si A sekarang hubungannya lebih komunikasinya juga lebih jalan lagi ya, lebih Iya. baik lagi ya. Karena hikmah dari kejadian ini, jangan sampai kejadian ini kan terulang lagi gitu. Memang kalau secara penglihatan saya nggak salah. Iya, Cuman mungkin ini kan musibah ya. Iya. betul. Musibah tapi ada hikmah gitu. Dan ada juga Berkah naon ngerasakan. ya kan pengalaman. Ini Bang, Enggak, gimana? tapi kalau kata saya sih teteh mending jujur aja ke suami. Karena kan ini bukan kesalahan teteh, ini mah Iya. kesalahan Iya dari betul. makhluk Nanti tersebut. kita juga kan kalau misalnya Bantu. dibutuhin bisa ngebantu buat apa sih disebutnya mediasi ya. Jadi mediasi, kita ngobrol secara baik-baik, bantu menjelaskan lah gitu Lah sebagai. ini terus kalau misalkan suaminya kalau misalkan mau menyalahkan Teh Tita, mau menyalahkan apanya? Ini kan yang ngelakuin bukan manusia. Kalau mau dituntut apanya? Kita mau menuntut ke Kalau mama? goib susah. Susah. Kecuali kalau orang lah Kecuali istilahnya. orang itu bisa. Bisa kita laporkan ke pihak Cuman yang kalau berwajib. yang saya bayangkan kayak di film-film tuh, yang kalau Teh Tita itu kelihatan. Tapi kalau yang orang lihat nggak ada orang, jadi mungkin gini sendiri gitu. Gimana Bang tadi Bang? Gimana tadi gimana Kang, gimana jelasin tadi gimana ini gimana. Ini teman-teman, jadi ini ceritanya aslinya horor tapi ada lucu-lucunya, ada lucunya. Jadi tapi bukan berarti ini menertawakan apa yang musibah yang Teteh alami ya, tidak bermaksud ke sana, cuman kita kan lebih ke apa ya, karena memang dasarnya Bagian kita dari itu kan menghibur lah. tukang bercanda, jadi kita maksudnya buat menghibur si Teteh ya. Bagian dari penghiburan dia mah. Jadi Makasih juga udah menghibur. iya, jadi supaya si Tetehnya nggak terlalu Panik. jadi pikiran gitu kan. Biar nggak stres kayak tadi itu. Jangan sampai jadi pikiran, jadi beban. Mungkin kalau misalnya untuk menjelaskan ke suaminya kan gampang lah, nanti kita juga siap membantu ya Teh ya. Maksudnya seperti itu, jadi jangan sampai dipikirin lah. Bang, ini juga ciri-cirinya udah ada nih, habis keramas nih ya. Habis keramas nih basah nih. Habis sholat AA ini. Habis sholat. Betul. Jadi walaupun berhubungannya bukan Tetap keramas mah tetep. Keramas mah tetep. Karena kan bagian dari sunnah ya. wajib lah. Udah. Mungkin Teh dirasa cukup. Kalau boleh kita ingin silaturahmi ke rumah. Ke rumahnya. Iya, Pengen melihat situasi di rumah tuh. Katanya kan dekat kuburan. Iya. Iya. Mungkin dirasa cukup. Terima kasih atas waktunya Teh. Ayo Teh. Nuhun pisan. Assalamualaikum. Oke teman-teman, jadi itu tadi obrolan kita ya bersama dengan Teh Tita. Dan kebetulan
baru malam ini teman-teman katanya Teh Tita ini mengalami hal-hal yang aneh, hal yang mistis yang seperti tadi Teh Tita ceritakan ya. Jadi beliau ini didatangi oleh sosok laki-laki yang menyerupai suaminya teman-teman, seperti itu. Tapi ternyata setelah diselidiki dan dicari ke sini, ke ladangnya, ke kebunnya, ternyata suaminya itu mengabarkan, ngasih kabar ternyata belum pulang dari perantauan. Entahlah ya, jadi saya juga nggak tahu siapa yang datang ke rumahnya Teh Tita, yang berkunjung, yang sampai berhubungan dengan Teh Tita. Saya juga nggak paham, mungkin itu dari sebangsa jin ataupun